Jadi ada dua. Iya, iya. Yang mau kita lapor itu adalah peristiwanya udah nggak usah saya ulang ya. Iya, iya. Ada konten video yang ditunjukkan oleh Darmawan Salihin di talkshow-nya Bang Karni. Iya. Kemudian karena tidak hanya nunjukin kan, ada pernyataan-pernyataan dari Darmawan yang kemudian kita berarti ini barang bukti. Iya. Karena disebutkan ya. Betul. Ini kalau gua tunjukin dihukum mati gitu. Berarti ini harusnya konten yang ada di handphonenya itu adalah yang diambil dari CCTV KP Oliver. Begitu dong pemahaman kita. Bagaimana menguji itu? Tadi saya agak nggak sependapat dengan sudah. Yang boleh melakukan penyidikan kan kita bikinlah LP ini. Cari pasalnya, apa pasalnya? Yang ada kata-kata itu di KUHP kan cuma di pasal 221. Sehingga mau masuk ke proses besok kemarin Obstruction of justice ya. Oke. Ya. Saya khawatir yang dengar nggak paham nih. Menghalang-halangi penyidikan, merintangi penyidik itu kira-kira ya. Bentuk perbuatannya apa? Menyembunyikan barang bukti, merusak dan segala macam. Kita nggak baca itu satu napas, karena penyidik di situ, Bang. Kalau pasal 221 nggak masuk nih, itu kan? Kenapa? Ada kompol, ada KBP yang menerima kita sebagai piket SPKT. Lo ini udah inkrah lo Bang. Dari awal penyidikan nggak ada masalah, buktinya naik penuntutan, buktinya periksa di sidang. Oh itu dibahas di situ? Iya. Makanya saya bilang nggak ada kata-kata ulang. Jadi kalau di kita belum nih Bang, coba Abang ke siber gitu. Oke. Baik di siber, di situ yang ada kata-kata, kalau mau disebut penolakan. Dibahaslah. Video ini tadinya dari mana kalau memang itu barang bukti? Di KP Olivier. Kalau gitu, loh DVR-nya CCTV itu sudah disita penyidik. Ya. Nah, muncul pertanyaan. Dari mana Edi Darmawan Salihin di diskusi itu ya mendapatkan potongan video yang ada di handphone dia? Ya. Apakah dari penyidik atau dari KP Olivier yang dia datang bisa aja ngambil duluan? Betul. Masa kita suruh buktikan, kita mau somasi KP-nya kalau nggak salah sudah tutup. Ya. Betul. Terus apakah Pablo sepakat dengan kita? Publik pun sudah resah dengan ini, teka-teki ini, misteri yang dia munculkan kan. Soal soal apakah Jessica bisa dibebaskan dengan laporan ini, bukan itu poinnya. Artinya ini ada indikasi proses penyidikan dulu nggak benar. Kenapa kita bilang nggak benar? Semua putusan pengadilan dari PN, PT sampai Mahkamah Agung, pertimbangan majelis hakim kalau dibaca, alat bukti utama yang diperpentingkan itu CCTV loh, barang bukti utama yang dipertimbangkan. Kenapa? Karena nggak ada saksi yang ngelihat Jessica masukin. Betul. Terus saya nggak mau komentari lah kalau memang Jessica memasukkan barang bukti dari mana sianidanya nggak pernah dibuktikan. Ya. Karena sianida kan bukan barang yang beredar bebas. Bukti pembeliannya nggak ada. Betul. Nah, terus saya pertanyaan kalau itu dianggap ditolak kita menyatakan cinta. Jadi menurut teman-teman saya bilang gitu ya, di siber terakhir di Jalan Atas. Kalau kami harus bikin Dumas, pasal 31-nya ayat 2 Undang-Undang ITE masuk enggak? Menurut mereka enggak. Mereka sudah mengarahkan itu enggak. Kenapa? Karena pemilik barang buktinya yang harusnya mengatur, kalau itu bahasanya kita kan menyembunyikan, merusak, bukan mencuri. Jadi pandangan penyidik waktu itu, yang punya CCTV pemilik KP Oliver. Sudah di tangan penyidik. Kalau itu diambil Edi dari sana, yang pendekatannya pada CCTV punya siapa? Harusnya KP Oliver yang lapor Pak, nggak bisa Bapak. Karena patokannya pasal 31 ITE tadi. Iya. Karena memang kita bukan pada peristiwa mentransmisikan gitu. Dari siapa itu ada pada Edi? Maksud kita yang membuktikan? Makanya kita lapor gitu kan. Nggak mungkin juga kita ketemu sama Edi, kita ambil dari sini handphonemu kan, nggak bisa juga kan. Jadi sebenarnya pertanyaannya sekarang, saya sudah tanya tadi kan sama apa dasar hukum di tingkat ketika penerimaan pengaduan masyarakat, maksudnya mau bikin laporan, oh ini boleh ini enggak. Apa dasar hukum yang memberikan penyidik? Yang saya tahu kan puluhan tahun jadi pengacara ini kita mau bikin LP untuk peristiwa yang terang. Alat buktinya apa Bang? Ini nih. Kalau dia tidak terang, ada konsultasi gitu kan? Baik, konsultasi ini kan berkonsultasi lagi ke atas. Nah itu yang saya nggak tahu nih. Terjadi nggak itu? Maksud saya, apakah penyidik yang bertemu kami ini diarahkan atau tidak untuk menolak? Kalau mau dikata-kata tertolak, saya nggak tahu. Ya, boleh diduga kan?
Menduga pun saya takut kata orang, tapi kalau boleh Jangan takut bang untuk menduga. tak takut saya ini, saya pakai ini aja udah takut. Maksud saya mau jawab itu sekarang. Oh iya. Sudah banyak keluarga teman, jangan terlalu kencang bro. Mati itu sekali, karena lahir pun cuma sekali. Iya. Saya mau hidup saya berguna, enggak cuman ini. Ada pertanyaan, kenapa harus Jessica? Lu yang salah tong. Maksud saya kumpulin puluhan ribu orang yang udah pernah saya tolong pro bono. Loh, ini nggak soal itu. Ini karena viral, lu semua bergerak. Ya Allah, kalau udah viral aja nggak gerak, salah lagi. Iya. Betul. Kalau udah viral, Netflix ada, nggak bergerak juga Bang Oto. Iya. Terus kita nggak tergugah, ya makin salah juga. Lebih ngaco lagi kan? Hanya pengambilan sampel aja. Itu apa perlu Anda perdebatkan di sini? Nah, itu mungkin bisa. Jadi gini ya Pak, itu adalah hal yang sangat perlu untuk diperdebatkan demi keadilan untuk seorang gadis yang bernama Jessica Kumala Wongso Pak. Karena saat ini dituntut hukuman 20 tahun penjara dan sudah dijalani selama 7 tahun. Nah, dengan kepastian bahwa adanya otopsi atau tidak, itu bisa menentukan nasib Jessica Kumala Wongso ke depannya Pak. Kalau memang ada otopsi, silakan berikan datanya dan buktinya Pak. Kalau memang tidak ada otopsi, maka bebaskanlah Jessica Kumala Wongso, karena memang di dunia, hukum di dunia mengatakan no autopsy no crime, begitu kan Pak ya. Kalau memang ada, karena kita tahu selama ini yang ada hanya pengambilan sampel, bukan autopsi Pak, gitu Pak ya. Orang dengan cara meracun tidak berhadapan-hadapan. Bodoh sekali, apalagi. Oke kawan, ada dua hal yang aku soroti dari statement yang diucapkan oleh Pak Susno Duaji. Karena pada dasarnya yang diucapkan oleh Pak Susno Duaji tepat sekali, akurat sekali, dan aku tidak mungkin meragukan apa yang menjadi statement beliau. Ya, karena beliau juga berpengalaman di bidangnya, jadi lucu rasanya kalau aku meragukan statement yang beliau ucapkan. Poin pertama, tidak mungkin rasanya seseorang melakukan tindak pidana 340 dengan metode racun tapi dia tongkrongi korbannya. Itu hal yang tidak mungkin kawan. Itu namanya blunder gitu ya. Tidak mungkin sekali ya. Lalu yang kedua, tidak mungkin rasanya J akan mengorbankan masa depan yang sudah dia rintis. Dia tidak memiliki alasan apapun, kepentingan apapun untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ya. Tidak ada alasan apapun kawan, karena dia tidak memiliki kepentingan apapun, tidak mendapatkan keuntungan apapun gitu ya. Dua hal itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuktikan seharusnya perkara ini tidak pernah ada. Dan tidak mungkin juga J dipersalahkan atas sesuatu yang memang tidak pernah dia lakukan kawan. Oke, terima kasih. Dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter Gak ada forensik. tapi. Anda bisa bayangkan bila setiap hakim bertindak dan bersikap semacam barusan. Karena apa yang beliau lakukan itu melanggar kode etik pada dasarnya. Karena dia sudah memaksakan kehendaknya di muka persidangan. Oke, fine, dia majelis hakim. Tapi dia juga ada norma-norma yang memang tidak bisa dia tabrak seenaknya. Dan harus dipahami, setiap kesaksian dari saksi ahli itu ada prosedural yang tidak bisa ditabrak kawan. Justru yang kebetulan tadi adalah dokter Jaja, dia menghargai kesaksian dari ahli lain, dari puslapor kalau aku tidak salah. Makanya dia menyampaikan sesuai faktualnya, tidak dibuat-buat, negatif ya negatif. Dan pembahasan ataupun pernyataan hakim tadi mengatakan bahwa 0, sekian itu tetap ada racunnya. Gini kawan ya, 0,2 mg itu tidak akan membunuh seseorang. Biji apel saja sudah 0,6. Walaupun orang tidak mungkin memakan biji apel dengan sengaja gitu ya. Jadi alangkah lucunya bila seorang hakim tidak memiliki pengetahuan hal tersebut gitu ya. Karena pada dasarnya di setiap persidangan, terutama di saat vonis dari suatu perkara, ada yang namanya sah dan meyakinkan. Dan itu juga selain ditunjang dengan bukti-bukti, kesaksian-kesaksian, surat, otopsi, dan lain-lain, itu ada yang namanya pengetahuan hakim. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah hakim itu mengetahui duduk perkara atau dakwaan dari yang bersangkutan? Aku malah jadi kurang yakin pada akhirnya
bahwa pada dasarnya hakim ini hanya memaksakan kehendaknya untuk memvonis seseorang atau melanjutkan suatu persidangan tanpa dia mengetahui secara faktual dan secara isi dakwaan. Mohon maaf kalau aku meragukan hal itu jadinya. Oke kawan, silakan menilai. Terima kasih. Semoga kasus ini tak berlalu dan kita semua akan diberi kejelasan keterangan dan Jessica tetap akan dibebaskan ya. Dan kita akan tunggu video selanjutnya dari kawan-kawan pendukung Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.